Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh terkumpul di tempat ini untuk mengadakan ibadah live streaming. Saya percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi dimanapun saudara berada, saya percaya hadirat Tuhan pasti menjamah kita semua. Kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan namanya, karena nama Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saya mengucap syukur senantiasa, karena sampai hari ini, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah keadaan dunia yang seperti ini, kami masih punya waktu, kami masih punya kesempatan untuk datang merasakan hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau beracara di tengah-tengah kami. Biar kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami Tuhan. Sehingga kami yang beribadah hari ini Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, kita mau naikkan syukur bagi Dia. Karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Apakah mendengar Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Alir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani kami Tuhan, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan dengan mengalir kuasa
Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Karena Engkau Tuhan layak disembah. Kami menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menolong kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Seringkali setiap hari dalam hidup kami Tuhan, kami hanya melihat berkat-berkat yang kelihatan. Kami hanya memikirkan berkat-berkat yang besar tanpa kami sadari bahwa ketika kami bangun di pagi hari dengan nafas kehidupan yang Engkau masih berikan bagi kami, itulah berkat yang besar dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur Tuhan, bahwa setiap keadaan kami, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Ini kami Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Dan kami mau dunia melihat bahwa Allah itu kasih. Kami mau dunia merasakan bahwa Allah itu mengasihi kami. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan buat dunia mengerti Kau menunjuk Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu
merasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjuk Allah itu kasih. Kita mau angkat pujian ini dari namamu selalu ku sebutkan di dalam doa dengan penuh penyembah. Katakan kasih senantiasa ku kenal dalam puji dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Lebih sungguh kita katakan, ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan, buat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu lebih lagi Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak dipuji dan dipermuliakan. Ini kami Tuhan yang antusias untuk memuji Tuhan. Sama-sama dengan iman kita mau katakan amin. Sambil bertepuk tangan kita angkat pujian. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, Tuhan kemuliaan. berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama Roh, ku pasti menang.
Kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan terbang bersama Dia. Kita akan berterbang bersama Roh Tuhan.
kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan, wah dunia mengerti, kau menunjukkan itu namun selalu ku sebut kasih-Mu senantiasa ku dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, rindu semua yang kau lakukan, wah dunia mengerti, kau menunjukkan rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, rindu semua yang kau lakukan, wah dunia mengerti, kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, rindu semua yang kau lakukan, wah dunia mengerti, kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Bersyukur buat pagi hari ini, boleh ada sebagaimana kami ada jumpa berkat. Dan saat ini kami bersyukur kami boleh datang beribadah, menaikkan segenap pujian dan penyembahan, membawa segenap keberadaan kita sebagai persembahan di hadapan. Terimalah segenap hidup kami ini, Bapa di surga. Layakkan kami menerima berkat bersama. Dan saat ini kami hendak mendengar kebenaran firman. Mari berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Baik kami yang ibadah onsite di tempat ini, maupun kami yang live on Facebook, dimanapun kami berada. Lawatlah kami ya Roh Kudus. Berbicaralah kepada setiap kami. Bersyukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Senang bisa menyapa setiap kita dan saudara yang ada di rumah juga. Senang bisa menyapa saudara-saudara. Ya, bersyukur kita dalam kita semakin membaik. Kita berdoa supaya kondisi bangsa semakin membaik. Tujuan kita bisa menggelar ibadah secara onsite bisa terlaksana. Haleluya. Hari ini saya akan berkhotbah dari surat
Paulus kepada Filemon. Mari saya mengajak setiap kita membuka surat Filemon. Saya berpikir di surat yang jarang sekali dijamah atau dikhotbahkan oleh khotbah, ya. Walaupun singkat, isinya hanya 25 ayat dan dalam bahasa Yunani hanya sekitar 300 kata. Tapi jarang sekali dikhotbahkan, padahal isinya itu menggambarkan, melukiskan tentang kehidupan Kristen yang praktis. Oke, saya akan membacakan cepat bagi saudara sekalian. Saudara boleh memperhatikan Alkitab. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh. Kita bersyukur pagi hari ini kita punya peluang membaca firman Tuhan. Saudara sekalian, jelas sekali kalau kita membaca teks ini dengan seksama, maka surat ini berisikan tentang permintaan Paulus, atau lebih tepatnya sebenarnya ini adalah permohonan kepada Filemon terkait Onesimus. Saudara, Onesimus adalah seorang budak belian milik Filemon.
yang diduga telah merugikan Filemon dalam suatu saat sehingga ia melarikan diri dan menjumpai Paulus yang ada di dalam penjara. Pada zaman itu, saudara-saudara, budak belian tidak memiliki hak penuh atas kehidupannya sendiri. Jadi, jika dia melakukan pelanggaran yang mendatangkan kerugian bagi tuannya, maka ia bisa saja dijatuhi hukuman mulai dari yang ringan hingga yang berat. Bisa tangannya dikudungkan atau diamputasi, begitu saudara. Diamputasi lah ya. Atau bahkan dia bisa saja mengalami hukuman mati, itu yang berat, saudara-saudara. Itulah sebabnya, kalau kita membaca teks ini, surat ini, Onesimus menemui Paulus dan Paulus melayaninya. Sehingga kalau kita memperhatikan ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan Onesimus setelah dia dilayani oleh Rasul Paulus. Filemon sendiri, saudara-saudara, adalah merupakan seorang saudagar yang memiliki beberapa hamba yang melayani dia. Dia seorang saudagar, dia bisa saja seorang pengusaha juga. Sehingga dia punya hamba-hamba yang melayani di rumahnya. Begitu saudara-saudara. Yang pada suatu waktu Filemon ini juga dilayani oleh Rasul Paulus. Sehingga ketika dia menerima Kristus, dia dikatakan telah membangun jemaat di rumahnya. Dan banyak melayani orang-orang kudus. Demikian. Saudara-saudara, ketika saya mempelajari teks-teks ini, dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya, di sini tergambar jelas bagaimana kehidupan seorang Kristen yang luhur. Inilah definisi praktis dari pembawa damai yang sesungguhnya, saudara-saudara. Bagaimana seorang pembawa damai yang pada akhirnya hidupnya harusnya menghasilkan perdamaian. Amin. Seorang pembawa damai, ya kita sering kali saya adalah penginjil, saya pemberita Injil. Padahal Injil adalah kabar baik, benar kabar yang diberitakan adalah kabar baik. Tapi kehidupannya belum tentu baik. Idealnya seorang pekabar Injil, pembawa damai, hidupnya harus menghasilkan damai. Saudara-saudara, memang ada yang mengartikan teks ini sebagai tipologi dari karya salib Kristus yang mendamaikan antara manusia yang berdosa, yang dianggap telah melakukan kejahatan kepada Allah dan didamaikan oleh Kristus dengan Allah. Jadi bisa saja ini sebagai tipologi di mana Paulus mendamaikan Onesimus dan dengan Filemon. Tetapi Filemon kan bukan Allah. Begitu ya. Tapi namanya tipologi ya, orang punya hak melakukan itu, namanya menafsirkan, silakan saja. Tetapi di dalam kesempatan ini, saudara-saudara, saya mencoba memberi perhatian pada hal-hal yang praktis, yang harusnya itu teraplikasi, terimplikasi di dalam kehidupan Kristen kita. Kita terlalu banyak berteori, kita menggambarkan kuasa Allah yang dahsyat. Yes, saya tidak memungkiri itu. Tetapi bagaimana dengan transformasi Injil di dalam kehidupan kita yang sangat jarang dibicarakan. Mengapa? Karena konsekuensinya langsung. Itu akan menuduh kita. Dia akan mengoreksi hidup kita. Ya, sebab Injil harusnya mentransformasi kehidupan kita di dalam hal-hal yang praktis pula. Amin. Kita mudah sekali berkhotbah tentang kuasa Allah yang memulihkan, kuasa Allah yang mengubahkan, kuasa Allah yang menyembuhkan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya kembali, bagaimana dengan kuasa Injil, kuasa Allah melalui Injil yang mentransformasi kehidupan kita secara langsung? Dari teks ini, saudara-saudara, saya melihat jelas bahwa Paulus berupaya menyelesaikan konflik dengan cara yang benar dan berlandaskan. Ada konflik antara Onesimus dan Filemon yang konsekuensinya Onesimus bisa saja menerima hukuman mati. Tetapi bagaimana Paulus pada tulisannya ini kita memperhatikan, dia mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang benar dan berlandaskan kebenaran. Tujuan
tidak menghalalkan cara. Dia tidak menggunakan cara-cara yang tidak tepat demi tujuan perdamaian. Tidak. Dia melakukan dengan cara yang benar, berlandaskan kebenaran. Apa itu, saudara-saudara? Perhatikan. Paulus meminta langsung pada Filemon. Ya, tanpa perantara, saudara-saudara. Ketika ada konflik, dia meminta langsung kepada Filemon. Tapi ini surat, ya saudara-saudara. Surat adalah bentuk komunikasi yang lazim pada saat itu. Ketika seseorang menuliskan surat dan mengirimkannya kepada orang yang dituju, itu adalah bentuk hadir di dalam ketidakhadiran. Ngerti yang saya maksud? Saudara-saudara, Paulus ini hadir melalui surat itu secara langsung, walaupun secara fisik dia tidak hadir bertemu dengan Filemon. Ini menunjukkan suatu sikap yang gentleman. Dia berani mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia sampaikan secara langsung tanpa perantara. Itu sama seperti sekarang. Kita bisa ber-SMS, kita bisa kirim WhatsApp, dan yang lebih canggih lagi kita bisa video call. Tapi tidak sedikit di antara kita juga yang lebih memilih pihak ketiga sebagai juru bicara kita ketika kita punya persoalan atau untuk menyelesaikan persoalan. Ayo saudara, kalau kita dikatakan surat Kristus yang terbuka, bahwa seharusnya hidup kita terbuka. Dan kalau kita hendak menyelesaikan konflik atau kita lah yang berkonflik, langsunglah dirimu tersedia sebagai pribadi yang dimintai pertanggungjawaban. Paulus itu jelas sekali, dia berani berkata, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kau katakan, ku katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepada. Dan saya teringat ketika Yesus hendak ditangkap, begitu saudara-saudara, dalam satu peristiwa, setelah dia keluar dari sungai apa itu? Ada di Injil Yohanes. Lalu banyak prajurit bertanya. Dan Yesus bertanya duluan, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Yesus jawab, akulah dia. Kalau aku yang kalian cari, biarkan mereka itu. Ini suatu keteladan yang hebat, saudara-saudara. Teladan yang hebat dari sesuatu hal yang besar dan diterjemahkan secara praktis. Surat bentuk kehadiran dalam ketidakhadiran. Langsung aku orang yang bertanggung jawab. Idealnya begitu ya. Kita lari terbirit-birit. Kita menghindar dari persoalan demi persoalan. Demi marwah. Kristus menjadi tempat dirinya sebagai tempat. Sebagai yang paling bertanggung. Ini yang dipinjam oleh Paulus. Yang ditiru oleh Paulus. Di mana ketika ada konflik antara Onesimus dan Filemon, dia menjadi pihak yang paling utama. Dan apalagi yang bisa kita pelajari dari teks ini berkaitan penyelesaian konflik, netral, tidak memihak. Dunia punya KTT non-blok. Tetap saja ada yang berpihak pada blok kanan, blok kiri. Paulus di dalam teksnya dia menjelaskan bahwa dia hendak menolong Onesimus sebagai pihak yang bersalah. Dan di sisi yang lain, dia hendak menenteramkan hati dari Filemon yang benar. Yang dirugikan. Sehingga hasilnya tidak ada hubungan antara Filemon dengan Onesimus. Netral, saudara-saudara. Dan saya melihat, ya kalau hanya ini yang kita pegang. Paulus tidak membangun narasi yang memperkeruh suasana. Banyak kali kita, ketika kita berkonflik, justru kita membangun narasi yang membuat situasi menjadi keruh. Tidak menyelesaikan masalah, membuatnya semakin keruh. Yang paling seru,
atau yang paling sering digunakan pada zaman sekarang adalah playing victim. Gitu ya. Playing victim. Rasa diri menjadi korban terus. Kita belajar bagaimana ia jelas di dalam permintaannya dia tidak memilih. Dia bersikap ideal. Selanjutnya, yang ketiga, Paulus tidak menggunakan otoritasnya, justru memilih menggunakan pendekatan batin. Dan cara Paulus ini sangat mengharukan, saudara. Saudara, mari kita baca ayat 8 sampai 10. Perhatikan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu. Punya. Apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripada. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang di penjara karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu. Mengenai anak yang kudapat pelajaran dalam penjara. Wow. Memohon. Di dalam teks aslinya. Memohon. Dia adalah bapak rohani dari Filemon yang sebenarnya dia punya hak langsung untuk memerintahkan. Tidak, dia tidak memilih jalan itu, tetapi dia memilih pendekatan batin. Karena ada relasi yang kuat, maka dia memilih jalan itu. Bukan jalan untuk menguasai, tetapi cara-cara yang sederhana tetapi mengena di dalam batin. Di ayat 17 dia katakan, kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu. Hebat ya? Asik ya? Dia tulis itu. Dia tidak gunakan otoritas. Dia bisa lakukan. Nah ini yang harus kita pelajari, kecakapan-kecakapan ini loh. Bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan batin. Dan ini caranya sangat mengharukan sekali. Bagaimana dia bisa menjadikan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab ya. Tetapi di sisi lain dia punya otoritas. Tapi dia memilih jalan yang bisa melekatkan kedua belah pihak yang berseberangan. Saya yakin ini bukan hanya kecerdasan, bukan hanya sekedar kecerdasan Paulus menyusun kata-kata atau kalimat-kalimat. Tetapi inilah hasil dari jiwa yang ditransformasi oleh Kristus. Bagaimana dia memilih pendekatan persaudaraan daripada pendekatan jenjang tinggi, pendekatan jenjang apa itu? Otorisi. Kadang-kadang kita pakai ini. Kalau bukan karena saya, karena aku, kau harusnya, kan begitu ya. Atau terima kasih orang itu. Sebenarnya Parwan gak tahu kau. Waktu zaman jahiliyah itu. Siapa yang menerima kau? Hanya aku. Ini begitu saudara. Ayo saudara, kita bicara. Nah, saya lebih senang menggunakan otoritas ketika dia menyampaikan sesuatu kepada kita. Sebenarnya ini ya kalau di dalam manajemen kerja ada benar, kita memang harus ada hal itu. Tetapi di dalam konteks Kristen, Paulus menggunakan pendekatan batinnya. Walaupun Onesimus adalah hamba dari Filemon. Tetapi dia memintanya sebagai saudara. Bukan lagi sebagai hamba, dikatakan demikian. Melainkan lebih daripada hamba di ayat yang ke-16. Bukan lagi sebagai hamba. Melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara. Ada hal yang berbeda ketika tembok-tembok pemisah itu diruntuhkan dan persaudaraan di kedepan. Tidak menggunakan otoritas. Jadi kalau ada konflik di dalam gereja ini,
kita belajar bersama-sama. Bahwa sekalipun misalnya corona adalah kembang, tapi komunikasi yang dibangun, saya melihat perubahan. Kadang kita melihat pemimpin Tuhan itu, tapi Paulus mengajarkan kita ada sisi yang berbeda. Bagaimana kelembutan Kristus dikedepankan. Selanjutnya yang keempat, Paulus memastikan bahwa kedua belah pihak sudah dibaharui dalam Kristus. Dan ini kecerdasan yang luar biasa, kecerdasan rohani yang luar biasa. Di dalam ketika dia mempresentasikan diri seorang Onesimus, dia katakan demikian. Ayat 10, yakni Onesimus, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Arti kata nama Onesimus adalah berguna. Tetapi karena dia sudah pernah merugikan Filemon, maka dia tidak berfungsi sebagai namanya. Ingat, nama adalah pengutusan. Nama adalah panggilan. Jadi kalau ada orang dunia yang berkata apalah arti sebuah nama, itu tidak benar juga. Sebab di dalam Alkitab, nama adalah panggilan. Gak sembarangan orang menyematkan nama kepada seseorang. Walaupun di Indonesia ya ada daerah-daerah tertentu yang ya langsung spontan gitu memberi nama. It's okay. Tetapi di dalam Alkitab, nama adalah panggilan. Nama adalah penugasan. Dan Onesimus, dia gagal menjalankan tugasnya. Dia yang artinya berguna, ternyata dia nggak berguna, nggak ada faedahnya hidupmu. Gagal kau menjalankan tugas sebagai yang berguna. Tetapi perjumpaannya dengan Paulus, dia dilayani oleh Paulus. Paulus menggunakan kata yang sama. Sekarang dia sudah berguna baik bagimu maupun bagimu. Dia kembali ke marwah. Kembali ke dalam panggilannya, yaitu apa? Berguna. Sebuah perubahan hidup yang saya yakin ditransformasi oleh Injil. Dan di pihak Filemon, di pihak Filemon, Paulus juga menggunakan kata yang sama, berguna. Ayat 20, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Wow. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Setelah ayat 17, 18, 19 dia menjelaskan kalau ada sesuatu aku yang baik. Gak usah takut kau, tapi aku mau kau berguna. Sama-sama berguna. Ternyata saudara-saudara, orang yang ditransformasi di dalam Kristus, hidupnya harus berguna. Saya senang sekali ketika tadi kami tim musik latihan, lalu ada lagu yang sebelum firman tadi, ku rindu apa itu? Well, kita jauh kali. Coba nyanyikan dulu dari jarak jauh itu bro. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang kurasakan. Dengan cara apa dunia melihat kita membagikan kasih Kristus? Kalau dilihat orang Kristen kerjanya ribut. Satu kali saya ngobrol di tempat ngopi begitu sama teman. Saya merasa orang Kristen atau agama Kristen begitu ya adalah agama yang paling mudah dicabik-cabik. Mengapa? Gak usah pun ada yang mencabik, kita saling mencabik kok. Gak usah pun ada yang apa itu ya? Bukan menyerang, apa jadi lupa? Bukan memprovokasi. Gak usah ada yang memprovokasi, kita ribut sendiri kok. Gara-gara Alkitab, nanti jadi Alkitab yang salah begitu kan? Gara-gara menerjemahkan Alkitab, terbangunlah doktrin. Memang teologi dibangun dari Alkitab. Ada doktrin A, ada doktrin B. Ribut. Aku yang paling benar, kau salah, kau sesat. Kita lupa bahwa semuanya diambil dari Alkitab. Memang ada metodenya cara menafsir Alkitab. Membentuknya menjadi teologi. Tetapi latar belakang orang itu juga harus diperhatikan. Siapa yang membaca Alkitab, orang Indonesia dengan orang di luar negeri? Tentu
ada cara pendekatan yang berbeda berkaitan dengan kulturnya. Ayo kita pikirkan bagaimana membangun teologi yang beraroma Pancasila. Tapi nggak usah Pancasila. Kita membangun gerakan ekumene, yes. Tetapi di dalam gerakan itu juga ada sekam. Seperti bara di dalam sekam. Ayolah please. Kita membangun gereja Tuhan bersama-sama. Sekalipun beda ajarannya itu oke, gak apa-apa lah. Ini adalah cara-cara orang yang dewasa di dalam Kristus. Bagaimana dia mengimplikasikan kehidupan beriman kepada Tuhan. Sama-sama berguna. Berguna di dalam panggilanmu. Silakan kerjakan panggilanmu. Ada seorang mantan dukun berkata, saya heran ketika saya jadi pendeta. Kenapa? Pendeta itu kalau meeting bareng-bareng, sulit sekali sepakat. Tapi dukun dulu waktu saya jadi dukun, dia katakan, itu seluruh Indonesia dukun meeting. Itu kalau ketuanya sudah bilang, itu satu suara itu, sepakat. Mana yang sepakat, mana yang melayani. Dan sepakat. Hanya berbeda saja. Padahal kita dilahirkan dalam perbedaan. Perbedaan adalah keniscayaan. Kenapa kita terganggu dengan perbedaan tafsir sana sini? Kenapa sih? Yang penting kita berguna lah. Memajukan Injil Kerajaan Allah. Amin. Iya, berguna. Dan sangat jarang kita melihat kalau ada temannya merintis itu saling dukung. Malah dicibir dulu. Bisa apa dia? Dia kan dulu. Yang diingat dulu. Sangat mudah. Ternyata kita itu rentan. Itu poin yang mau saya bagikan. Yuk. Inilah implikasi kehidupan Kristen. Inilah praksis dari kehidupan Kristen yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita menjadi dewasa di dalam menyikapi konflik demi konflik. Saya yakin di dalam rumah tangga saudara juga ada konflik. Iya. Karena tidak pernah lepas kok. Kalau saya tarik ke sana khotbah ini, ya menjadilah pribadi yang dewasa. Suami-suami tahu dia harus berguna dengan benar di dalam keluarganya. Istri-istri juga tahu harus berguna di dalam rumah tangganya. Sehingga kalaupun ada mertua, dia jadi netral, tapi sulit. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita tahu bahwa Hawa adalah wanita yang paling beruntung di dunia ini. Karena dia tidak punya mertua. Karena mertua kan selalu berpihak ya. Gak bisa ini anakku gitu ya. Tapi kalau kita orang Kristen harusnya sadar. Kitab jelas kok kalau di dalam rumah tangga ya suami meninggalkan keluarganya begitu ya menjadi satu dengan istrinya. Itu juga termasuk peran-peran dari orang tua yang harus dilepaskan. Juga di banyak organisasi ya kita konflik normal. Justru karena ada konflik itu membuktikan bahwa kita saling berpikir demi. Kalau nggak ada konflik, semua diam saja. Oke aja. Konflik itu baik untuk pertumbuhan. Oleh sebab itu harus diselesaikan dengan cara yang dewasa. Semua terorganisir dengan baik dan berguna sesuai dengan bidang. Ayo saudara, kita belajar bersama-sama. Kalau kita pelajari teks ini singkat memang. Dan hanya satu lembar kok di dalam Alkitab kita. Itu pun satu lembarnya nggak full. Ada bagian dari kitab sebelumnya, kitab Titus, surat Titus yang masuk di dalam kitab. Nggak full satu lembar. Tapi kebenaran di dalam itu bersifat praktis. Sebenarnya ini kan yang Kristus peragakan. Ketika dia mendamaikan kita dengan Allah. Bagaimana hidup kita ditransformasi selanjutnya, itu yang menjadi lebih penting. Kita mengagungkan karya Kristus di atas kayu salib, itu baik.
Bagaimana dia menebus dosa kita, bagaimana dia mengubahkan kita menjadi manusia baru. Lalu yang jauh lebih penting pula, tidak kalah penting maksud saya, adalah bagaimana kita mengimplikasikan kehidupan yang sudah ditebus, yang sudah diampuni, yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Bagaimana prakteknya? Itu penting. Mari, kalau ibu bapak di rumah punya konflik dengan pasangannya, dengan anaknya, selesaikan dengan cara yang benar. Dengan cara-cara yang benar, berlandaskan kebenaran. Kalau memang ada pihak yang harus mengalah, kalau ada pihak yang memang harus bertanggung jawab, ya bergunalah, laksanakanlah tugasmu dengan cara itu, supaya kau berguna bagi kerajaan Allah, bagi kelangsungan hidup rumah tanggamu yang baik. Ada anak yang merasa marah, dia marah dengan orang tuanya, baik dengan bapaknya maupun mamanya. Marah, kalau ditanya kenapa kau marah, nggak tahu, nggak bisa diterjemahkan. Dan terkadang kita itu begitu, marah tanpa alasan. Jangan begitulah, itu kekanak-kanakan. Marah harus ada alasan. Jadi kalau saya kaitkan dengan hubungan suami istri pula, kalau suami istri berkonflik harus ada alasannya. Ada marah dengan judul. Misalnya istri marah sama suami, judulnya apa? Uang belanja. Ya marahlah uang belanja. Kan orang kalau marah nggak bisa begitu ya. Marah yang penting marah. Marahnya apa? Dia pelit, uang belanja kurang. Ya udah judulnya kan dua itu kan. Marahlah itu, Pak. Uang belanja kurang, kau jangan pelit-pelit lah. Ayolah bagi aku supaya kita bisa makan. Jangan ditambah. Udah tahu di rumah kita ada keluargamu. Kau kasih tumpang keluargamu di sini. Wah, makin jadi itu. Nanti kemana-mana lagi itu. Saya bikin khotbah. Dia ada poin, ada main poin, lalu ada poin-poinnya. Lalu ada anak-anaknya lagi, ribut lah itu. Ayo saudara-saudara. Juga kalau di gereja ini begitu. Kalau ada persoalan diselesaikan. Kalau Bapak Gembala menegur, dia tanya, salah saya apa Pak? Gak apa-apa dong. Dewasa dong, kan kita kumpulan orang-orang yang belajar menjadi dewasa di dalam Kristus. Jangan berkonflik lalu tinggalkan gereja. Lalu di luaran sana ceritain, gembala saya begini, begono begini. Saudara, kalau saudara menerima jemaat pengerja model begini, percayalah, di gereja saudara pun dia akan begitu. Dia akan cerita kemana-mana, dasar. Kalau dia ngalamin luka, pasti dia cerita. Kenapa? Lukanya belum sembuh. Be gentleman. Kalau ada persoalan sama Bapak Gembala, selesaikan. Telepon. Jauh misalnya jaraknya. Video call, biar dilihat ekspresi wajahnya. Kalau bisa, temui langsung. Pak Gembala saya mau ketemu. Janganlah kita menjadi penyebar hoax di luar sana. Ya, saya nggak tahu. Dalam sejarah Getseman ini begini nggak sih? Tapi itu oke, saya ngomong begini ke depannya lah ya, untuk ke depannya. Supaya ada teman-teman pelayan-pelayan Tuhan di sini. Ada pelayan musik. Kalau ada apa-apa begitu, ya ngomong. Kalau memang tidak bisa lagi ada di sini, ngomong. Maaf ya Pak Gembala, saya sudah tidak bisa ada lagi di sini. Kita nggak bisa melayani bersama-sama. Tapi saya pastikan saya tetap melayani Tuhan. Oke. Ideal banget ya kalau begini ya. Indah bener begitu, jantan banget. Tapi kan harusnya idealnya begitu. Kita jalanin begitu. Belajar. Kalau enggak, repot. Salah sedikit Bapak Gembala diceritain. Misalnya sama Riko. Ya. Lalu karena Riko dekat dengan saya, gak apa-apa dia jadi korban terus. Wah emang Bapak Gembala itu. Lalu kita tampung lebih. Memang, Bang Ronald dari dulu itu begitu. Waduh, ukur jenggotnya susah dia. Jadi nggak fokus gitu loh sama Mas. Ayo kita belajar dewasa teman-teman. Sebab saya yakin Kristus yang mentransformasi, dia yang mengimpartasi hatinya kepada kita. Kalau Yesus dikatakan sebagai Raja Damai, ya implikasi di dalam hidup kita membawa perdamaian. Amin. Loh, yang kita sembah Raja Damai, tapi kok kelakuan kita kayak Raja Bangor gitu loh. Jangan loh. Itu sederhana saja. Raja Damai mengimpartasi hatinya kepada kita
Spiritnya diberikan kepada kita, harusnya kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Itu sederhana banget kan. Yuk kita merenung. Mari kita belajar bersama-sama. Saya tahu ini gak mudah. Ya, dampak dosa di dalam diri kita itu menggelora kemana-mana. Baik ke karakter, ke masa lalu, dan lain-lain. Tapi Kristus mentransformasi, jangan pernah lupa. Dan dia harusnya, dan kita harusnya, ketika kita ditransformasi oleh Kristus, ciri-ciri milik Kristus ada. Maju terus buat kita semua, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di sini. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat. Amin. Mari worship leader, kita naikkan pujian yang sebelum firman tadi. Dunia pun merasakan. Rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu, Namamu selalu ku sebutkan di dalam doa, penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam puji. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. kami telah belajar firman. Kami orang-orang yang telah ditransformasi oleh kasih Kristus. Oleh sebab itu, lewat kebenaran-Mu, ajarlah kami untuk membagikan kasih ini pula. Sehingga orang-orang yang melihat kami, dia melihat Kristus secara langsung. Kami tahu ini tidak mudah. Tetapi inilah panggilan kami sebagai orang Kristen. Kristen, to be like Christ. Bukan hanya bisa menunjukkan kuasanya, tetapi juga bisa menunjukkan karakter Kristus yang utama. Mengimpartasi kasih. Tuhan,
lawatlah kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami yang terdekat, dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, di dalam hubungan-hubungan kami, baik dengan pasangan kami, istri atau suami kami, baik dengan anak-anak atau orang tua kami, di mana kami bisa menyatakan kasih-Mu dengan setulus-tulus. Ajar kami, ya Roh Kudus, hingga kami menjadi pelaku firman yang setia. Hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati kami, sehingga kami rela diajar dan belajar untuk melakukan firman. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami di pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Untuk melengkapi sukacita iman di pagi siang hari ini Tuhan. Yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap yang memberi, biar berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Amin. Sebagai informasi, para jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan atau menabur bagi gereja GKI Getsemani, gereja menyediakan persembahan dalam bentuk transfer yang bisa dilakukan lewat QR BCA dengan QR yang akan ditampilkan di layar. Sambil memberi, kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama jemaat Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama kata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih sama Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan membalaskan setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Terima kasih buat hambanya yang sudah selalu setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan tempat ini dan tidak lelah-lelah ya. Saya percaya bahwa doa kami menyertai hambanya dalam pelayanan dan juga di dalam keluarga, senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Dan terima kasih buat teman-teman, buat pelayanannya yang sudah memberikan waktunya untuk mulai melayani. Tuhan berkati semuanya dan juga worship leader, pemain musik dan semua kita yang memegang slide. Tuhan memberkati dan juga teman-teman yang hadir di tempat ini. Terima kasih buat kedatangannya. Ya, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa Bapak Saudara Tuhan bahwa kita ada setiap hari Minggu di tempat ini. Seperti sekarang ini kita ibadah, minggu depan juga masih tetap hari ibadah. Sebenarnya ini sudah onsite ya, cuma ya jemaat kita banyak yang sudah usia, jadi memilih ada masih belum siap banyak kan untuk onsite ya. Tapi nggak apa-apa, tetap kita fokus di dalam live streaming dan setiap hari Minggu tempat ini jam 10 pagi. Dan kalau agak telat sedikit itu karena ada kesalahan teknis ya. Jadi kami mohon dimaafkan ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan juga kita ada doa Saudara kasih Tuhan, doa pagi yaitu jam 5 pagi, yaitu setiap hari Selasa ya. Setiap hari Selasa jam 5 pagi lewat Zoom ya. Jadi Saudara, ini pergumulan saya tahu bahwa pada saat jam ini ada jam yang paling nikmat untuk memberingkan diri gitu ya. Makanya Saudara kasih Tuhan, pencuri itu sekarang nggak datang jam 2, jam 3. Kenapa? Karena itu ada jam malamnya, tapi jam 5 kadang. Saya pernah di kosan gitu, tiba-tiba saya masih bangun itu jam 2, jam 3 gitu ya. Karena memang juga sebelum menikah saya ada penyakit insomnia ya gitu ya. Jadi jam 5, jam 6, jam 7 baru menuju tidur gitu kan. Akhirnya karena nggak bisa tidur, tiba-tiba dia bilang, wah motor saya hilang. Loh tadi saya masih lihat di situ gitu kan, motor saya hilang gitu. Ternyata Saudara kasih Tuhan, ternyata maling-maling itu beraksi jam 5 gitu. Pada saat terlelap, ya kan itu pas jam mau bangkit, mau enggak, itu pas enak-enaknya gitu. Makanya kalau Saudara ikut doa, saya kadang selalu salut gitu. Maka kadang orang tuh, kalau saya juga kadang kalau nggak memaksakan diri, ya begitu tidur. Kadang harus siapin alatnya gitu, mic-nya supaya enak didengar. Kita kasih ada suara musik di Zoom itu gitu kan. Kalau siapkan alatnya, kadang masih oyong-oyong gitu kan. Gitu. Tapi itulah perjuangan Saudara. Jadi kalau Saudara boleh ikutlah untuk kita bersama-sama. Kalau Saudara ikut nanti kita akan buat di Facebook atau di tempat ini kita akan share nanti linknya. Kenapa nggak di share linknya Pak Gem di sosmed itu? Saya tidak mau. Memang tujuannya adalah pengembalaan gitu. Maksudnya gimana sih Pak? Bukan karena orang banyak yang datang gitu, tiba-tiba hilang gitu. Saya pengen juga di dalam, walaupun kita hanya 4 orang, tapi kita ada interaksi, ada komunikasi gitu. Jadi bukan karena banyaknya orang gitu. Kadang yang mengikut cuma 3 orang, 4 orang. Tuh, pasti menutup diri dong untuk banyak orang. Enggak juga, saya juga senang kalau jemaat penuh gitu. Tapi saya kesannya gimana ya, lebih enak kalau dalam Zoom itu kita ngobrol sama-sama, saling kenal. Jadi memang untuk mau jadi bertumbuh, tertanam di gereja ini gitu. Jadi bukan karena banyak gitu, tapi mereka mau bertumbuh. Untuk hari Minggu ini memang kita buka supaya siapa yang mau rindu untuk tertanam, bertumbuh. Dan saran saya sih teman-teman Saudara kasih nama Tuhan, kalau belum punya gereja, carilah gerejamu. Harus tertanam Saudara, jangan lompat sana lompat sini gitu kan. Karena kenapa ya? Kemarin saya punya teman ada meninggal gitu ya. Memang dia kemana-mana. Dan teman saya sebelum dia meninggal bilang, harus cari rumah lah.
khususnya home gereja gitu. Kita nggak tahu kan. Untung teman saya ini dekat dengan dia, akhirnya dilayani. Kalau kita contohnya suatu saat kita innalillahi contohnya, oke lah keluarga kita urus kita, tapi gereja mana nih? Siapa yang mulai? Jangan pula berantem. Contohnya Pak Mario dan saya, itu jemaat itu. Oh enggak, bukan jemaatmu ini. Dia pernah ke tempatku, dia kasih perpuluhan banyak ke sini. Oh, tapi aku juga disumbang musik ke saya, gitu. Jadi apa? Udah langsung lah kita, gitu kan. Ini teman dekatku, gitu. Jadi bisa mengklaim seperti itu. Tapi kalau kita tahu di mana dia berjemaat, kalau mau pelayanan, aku bilang silakan pelayanan kemana-mana. Tapi harus ada home-nya, harus ada di mana kau dituduh di bibir. Tapi Pak, saya nggak melihat ada gembala-gembala yang bisa jadi teladan Pak. Oleh karena itu, carilah gereja di mana kau nyaman, senang, dan kau teladani gembalanya, ya kan? Bisa kau lihat kehidupan gembalanya, gitu. Jangan gembalanya datang tiba-tiba, oke ya, pulang ya, gitu. Nah, itu baru enak, gitu kan? Nah, cari, nggak harus jaga Getsemani juga, gitu. Maka saya bilang cari rumahmu, cari rumahmu. Di mana kau bertumbuh, di mana kamu digembalakan, di mana kamu dibimbing di sana. Gitu. Ini bukan promosi supaya Getsemani ya, saudara boleh kemana aja gitu ya, silakan gitu. Dan yang kedua saudara, kalau setiap hari Selasa juga ada, setiap hari Sabtu juga ada, saudara. Jadi 2 kali gitu saya buat. Jadi kita kalau bapak kita, rohani kita, orang-orang Pentakosta bilang dulu ya, bilang semakin banyak berdoa, semakin banyak berkatnya. Walaupun mungkin teologi itu salah ya, tapi ini membuat kita bersemangat ya untuk hidup dalam Tuhan gitu kan. Suatu ketika saya ngobrol sama pemain drum ya kan, ada teman kita yang susah gitu. Dia bilang gini, berarti kalau dia susah terus dia panggil saya parah, berarti kurang berdoa dia itu katanya. Berarti benar juga ada benarnya gitu kan. Ada baiknya, tapi nggak semuanya benar juga. Banyak orang yang berdoa kayak pendeta-pendeta di kampung sana melayani, tapi mereka juga susah gitu, bukan berarti. Tapi pagi-pagi mereka anak-anaknya malah dikumpulin semua. Ayo doa gitu. Saya pernah tinggal di pastori seperti itu. Saya bilang jam 4 pagi siapa ini yang teriak-teriak? Saya lihat gembalanya kan. Kebetulan saya ngajar tinggal di pastori. Karena kita dosen waktu itu gak enak kan, ikut juga nimbrung kan. Haleluya. Jangan gak jadi gembala di situ menyembah Tuhan, kita masih tidur enak kan. Lama-lama bilang udahlah gak usah dipakai lagi dia itu gitu. Nah, saudara mau ikut juga ada. Dan itulah yang saya sampaikan pengumuman. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, kalau saudara rindu jemaat yang menyaksikan ini dan juga tempat ini, mari bergabung bersama kami. Kita sama-sama berdoa, memuji Tuhan. Dan juga hari Rabu ada ibadah tengah minggu. Itu juga kita lakukan lewat Zoom. Dan di sana juga kita ada interaksi yang boleh kita saling mengenal, saling menguatkan dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara yang ada tempat ini. Naikkan pujian sama-sama. Yang ada tempat ini katakan sama. Memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari katakan kita, angkat suara kita katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang indah. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami berterima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan tentang firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati dalam pelayanan, dalam juga pekerjaan istri, dan juga anak-anak dalam perlindungan Tuhan. Sehat selalu, tidak sakit-sakitan, menjadi anak yang baik, anak yang memuliakan Tuhan.
dan juga mengasihi orang tua dan juga mengasihi sesamanya. Biar anak-anak menjadi orang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga buat negeri ini. Terima kasih juga teman-teman pemusik dan juga pemegang slide yang sudah memberikan waktu mereka untuk boleh melayani pekerjaan di tempat ini. Berkati anak-anakmu, berkati hamba-hambamu, berkati juga kami semua jemaat yang hadir di tempat ini, teman-teman, Pak Edison yang datang untuk bersama dengan kami. Berkati hambamu dalam rencana kedepannya, dalam pelayanan kedepannya, apapun itu Tuhan. Tuhan yang memberkati. Kami tahu kalau Tuhan yang membuka jalan, Tuhanlah yang menuntun. Walaupun dalam kesusahan, dalam kesulitan, kami percaya kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus yang akan membuat kami menjadi kuat, menjadi teguh di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang sudah hadir tempat ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap apapun pelayanan mereka. Tuhan menolong jemaat yang sudah menyaksikan ibadah live streaming bersama dengan kami. Tuhan tolong yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong menyembuhkan mereka secara ekonomi. Mungkin ada hari ini yang diambang perceraian dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan menolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh menyaksikan kebaikan, menyaksikan memberikan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati setiap pribadi-pribadi yang juga ada ikut bersama dengan kami dalam live streaming. Berkati tempat ini yang sudah diberikan kepada kami, berkati Totiur yang sudah menjadi perantara bagi kami untuk boleh kami beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati owner, Tuhan berkati semua karyawan dan juga yang membantu kami untuk men-setting alat musik ini. Tuhan berkati, berkat yang kami berikan mungkin tidak cukup, tapi kami berdoa biarlah Tuhan limpahi, cukupi kebutuhan yang mereka. Ya Tuhan, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang membimbing mereka. Dan juga kerinduan kami untuk ada laptop dan juga kerinduan kami membuat ada kamera untuk live streaming ke depannya, serta banyak hal yang buat kami doakan, dan songkar juga Tuhan. Kerinduan kami mohon, seperti juga kami membutuhkan speaker 2 lagi Tuhan, untuk penunjang ke depannya dalam ibadah ini. Tuhanlah yang menolong. Kami tahu bahwa semua alat-alat ini karena kemurahan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapak Surgawi, bangsa negara ini kami serahkan kepadamu, Presiden kami, dan juga semua keamanan dalam perlindungan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Keamanan ekonomi kami serahkan, Tuhanlah yang menolong, Engkaulah yang memimpin kami, Engkau yang menempatkan kami di bangsa ini, supaya kami tetap berdoa buat bangsa negeri kami yang kami cintai ini. Terima kasih Bapak Surgawi, dan sebentar kami akan pulang. Kami akan menerima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Saudara yang tempat ini dan juga saudara yang di rumah, angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sedang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita percaya, katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Sampai bertemu kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Haleluya. Amin. 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 Amin.